Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Master Bintang Petir Agung mengira dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, bahkan jika dia terus melawan Luo Feng. Sebaliknya, dia mungkin menderita kerugian jika tidak berhati-hati, sehingga dia segera memutuskan untuk pergi. Dan tepat ketika dia mulai melarikan diri, cahaya kemasan yang tak berujung dan meredup menyebar, menutupi area seluas lebih dari 1 tahun cahaya persegi. Pasir bersalju mengapung, seolah-olah itu adalah dimensi lain. Pasir mengapung di sekitar lautan, tetapi segera dimusnahkan ketika mendekati pusaran air inti. Rupanya itu tidak bisa menutupi area yang menakutkan itu. Negara emas dan lautan pasir salju, mereka tampil pada waktu yang sama. Di bawah teknik Duanmi, kekuatannya luar biasa kuat dan mengikat Master Bintang Petir Agung. Master Bintang Petir Agung tampak melambat, pengikatan mempengaruhinya, tapi dia masih bisa 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dewa binatang Luo Feng tiba-tiba berteriak, "Manakah?" Menara bintang yang mencoba menyerang Master Bintang Petir Agung seperti gunung, tiba-tiba mulai berputar. Itu mulai mengeluarkan cahaya redup, dan ada ukiran di permukaan menara yang tampak seperti ulir sekrup. Cahaya pada ukiran ulir sekrup terus berputar dan menara bintang menekan Master Bintang Petir Agung. Menara bintang telah kehilangan keganasannya sebelumnya. Sebaliknya, itu terus menekan. Gemetar, menara bintang segera jatuh di atas kepala Master Bintang Petir Agung. Master Bintang Petir Agung yang mencoba melarikan diri seperti tikus yang ditekan oleh batu raksasa. Dia tidak bisa bergerak. Berat, ini terlalu berat. Master Bintang Petir Agung merasakan dampak penuh dari tekanan yang diberikan oleh menara bintang. Itu bukan hanya berat, tapi penekanan itu sangat berat, sehingga dia tidak bisa berjalan sama sekali. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Master Bintang Petir Agung berteriak, dan kilat meledak dari tubuhnya. Bola cahaya guntur di tengah tubuhnya tiba-tiba meledak dan mencapai kekuatan maksimumnya. Master Bintang Petir Agung hanya bisa terbang perlahan. Tidak, tidak. Dia meraung, mencoba mempercepat. 10.000 km per detik adalah batasnya. Semakin dia mempercepat, semakin kuat tekanan dari menara bintang. Melihat itu, Luo Feng cukup puas. Aku sudah sepenuhnya memahami ukiran tingkat keempat dan kelima di menara bintang. Tingkat keempat disebut memukul. Tingkat kelima disebut menekan. Ukiran tingkat keempat dan kelima di menara bintang membuatnya senang. Level kelima berada di kekuatan level 8. Di bawah Duanmi itu berada di kekuatan level 9. Di bawah penindasan yang begitu kuat, bahkan Master Bintang Petir Agung merasa sulit untuk bergerak. Jika Anda memiliki pembantu, Anda dapat meledakkan menara bintangku. Jika kita berada di tempat yang lebih aman, kamu bisa terus melawanku. Lagi pula, mempertahankan serangan di level 9, menghabiskan banyak kekuatan dewa, dan aku terus melakukan Duanmi, jadi menghabiskan lebih banyak lagi. Kamu pasti akan memiliki keuntungan jika kita terjebak dalam pertarungan yang lama. Sayangnya, aku menjebakmu. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Matilah, Master Bintang Petir Agung. Banyak pemikiran membanjiri pikiran Luo Feng ketika dia mengendalikan ukiran tingkat 5. Dan ketika menara bintang menekan Master Bintang Petir Agung, sebuah benda raksasa muncul dari laut. Kapal kuno itu muncul dan berlari menuju Master Bintang Petir Agung. Tidak! Master Bintang Petir Agung merasa bahwa dia sedang ditekan oleh menara bintang dan tidak bisa melarikan diri. Dia menggunakan Universe Imperial Con untuk menyerangnya, tetapi bahkan tubuhnya sendiri dibatasi oleh penindasan.
jadi dia tidak bisa menggerakkan menara bintang sama sekali. Dia sangat lambat. Perahu Mausoleum yang panjangnya 10 miliar kilometer menyerbu ke arahnya. Dia sangat lambat, jadi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dewa binatang Luo Feng memperhatikan. Kapal yang menakutkan ini pasti bisa mendorong Master Bintang Petir Agung ke pusaran air inti yang sangat kuat. Ada portal yang tenang di tengahnya, seperti di tengah tornado. Terkadang akan ada harta sejati muncul dari pusaran air inti, namun Master Bintang Petir Agung akan dihancurkan dan dibunuh sebelum bisa mencapai pusat pusaran air inti. Bahkan Master tertinggi alam semesta membutuhkan istana harta karun sejati tertinggi untuk bertahan hidup dari pusaran air inti. Menara bintang untuk penindasan, perahu Mausoleum untuk mendorong, dan pusaran air inti untuk membunuh. Luo Feng menatap raksasa guntur itu dengan senang. "Kau membuatku melakukan ini!" Master Bintang Petir Agung tiba-tiba meraung marah. "Luo Feng, kamu membuatku melakukan ini! Kamu melakukan ini! Mati saja!" Mendengar itu, Luo Feng merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. "Cepat, dorong dia!" Luo Feng mengendarai perahu Mausoleum dengan seluruh kekuatannya, membuatnya secepat mungkin. Pada saat itu, Master Bintang Petir Agung benar-benar gila. Setelah raungan itu, ada udara hitam di mana-mana di tubuh raksasanya, dikelilingi oleh petir. Udara hitam memancar keluar, membuatnya melolong kesakitan. Udara hitam misterius itu tampak tidak berbahaya, tetapi naluri Luo Feng mengatakan sebaliknya. Setiap bagian dari kekuatan dewanya menjerit, seolah-olah telah bertemu dengan makhluk yang menakutkan. Luo Feng bergegas ke perahu Mausoleum. Menara bintang menekan Master Bintang Petir Agung, jadi dia hanya bisa bersembunyi di perahu Mausoleum. Master Bintang Petir Agung menjadi gila dan meraung. "Kamu ingin membunuhku? Kamu bisa mati dulu!" Udara hitam tak berujung melonjak keluar dari tubuh gunturnya, dan itu memotong ruang di sekitarnya. Itu menyebar ke arah Luo Feng secara instan dan mulai menembus binatang tanduk emas Luo Feng. "Ini bukan apa-apa," kata Luo Feng pada dirinya sendiri. "Aku benar-benar bisa menolaknya. Armor dewa pemusnah iblis gilaku juga dalam bentuk dewa binatang, seperti istana harta karun sejati." Segera, udara hitam yang tampaknya biasa menyelimuti seluruh dewa binatang emas. Udara hitam dan dewa binatang emas terus memakan satu sama lain. Saat udara hitam benar-benar menyelimuti dewa binatang emas, kekuatan dewa yang mempertahankan armor dewa pemusnah iblis gila tiba-tiba dikonsumsi dengan kecepatan tinggi. Udara hitam juga dikonsumsi, tetapi terlalu banyak, dan itu datang dari setiap inci tubuh dewa Master Bintang Petir Agung. "Tahan! Tahan! Tahan!" Luo Feng mencoba untuk mengirimkan kekuatan dewa sebanyak mungkin untuk mempertahankan armor pemusnah iblis gila, tapi itu dikonsumsi lebih cepat daripada yang disediakan. Adapun armor pemusnah iblis gila itu hancur segera setelah kekuatan dewanya sepenuhnya dikonsumsi. Udara hitam yang mengerikan berubah menjadi bentuk yang aneh menyelimuti Luo Feng. Kekuatan surgawi dan udara hitam terus memakan satu sama lain. "Hahaha!" Master Bintang Petir Agung meraung. "Kamu membuatku melakukan ini. Kamu hanya seorang master alam semesta. Kami bahkan tidak pada level yang sama. Jika kamu adalah seorang master tertinggi alam semesta, Anda akan bisa bertahan lebih lama. Namun, Anda hanya seorang master alam semesta. Bahkan jika kekuatan surgawi Anda 1000 kali lebih banyak, Anda masih akan mati pada akhirnya. Hahaha. Setelah Anda mati, semua harta sejati Anda, termasuk menara bintang, akan menjadi milikku. Bahkan jika kamu memiliki banyak tubuh, mereka tidak akan datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu." Master Bintang Petir Agung sangat marah dan bersemangat pada saat yang sama. Tepat saat dia berhenti berteriak, tubuh Dewa Luo Feng di kejauhan sudah dimusnahkan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi udara hitam seperti ini. Bahkan batu ingatan dari warisan Sungai Duandong tidak memiliki catatan tentang udara hitam seperti itu. Luo Feng tidak tahu bagaimana melawan atau menyerangnya.
dan tanpa serangan dia hanya bisa menggunakan kekuatan dewanya. Adapun tubuh aslinya dengan tinggi 100.000 km itu sudah dimusnahkan. Empat sayap perak, armor pemusnah iblis gila, cincin dunia, dan pedang bayangan darah semuanya melayang. Ini sangat menggairahkan Master Bintang Petir Agung. Namun, pesawat luar angkasa yang sangat besar, perahu Mausoleum, tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, itu masih menabrak Master Bintang Petir Agung. Di istana perahu Mausoleum, binatang bertanu kemas Luo Feng berdiri di atas keempat kakinya. Dia melihat keluar dan ketakutan. Apa itu darah hitam? Ini seperti kebalikan dari kekuatan surgawi, seperti air dan api, atau terang dan gelap. Ini sangat berlawanan dengan kekuatan surgawi. Aku belum pernah mendengar kekuatan seperti ini. Ketidakberdayaan seperti itu mengintimidasi Luo Feng. Dia memang kuat, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Udara hitam bahkan tidak tercatat dalam warisan dari Sungai Duandong, atau mungkin ada, tetapi ditutupi oleh keinginan alam semesta asli. Mungkin itulah sebabnya alam semesta asli menginginkan ketiganya mati. Luo Feng tiba-tiba memahaminya. Benda aneh tidak diperbolehkan di alam semesta asli. Master Yuan Ao terbunuh karena dia memiliki benda aneh. Udara hitam itu dimiliki oleh Master Bintang Petir Agung yang juga membuat pikiran alam semesta asli menginginkan dia mati. Selain itu, mengapa mereka menginginkan kapak besar mati? Pikir Luo Feng. Pikiran itu membanjiri pikiran Luo Feng. Dia merasa bahwa samudera semesta tidak sesederhana yang dia yakini. Master Bintang Petir Agung, Kaisar Yen Jia, dan Dewa Leluhur Batu Naga, mereka pasti memiliki rahasia besar. Pikiran Luo Feng bekerja sangat cepat. Dia menatap keluar dan mengendarai menara bintang dengan kekuatan dewanya untuk menekan Master Bintang Petir Agung. Baik tubuh aslinya atau tubuh binatang bertanu kemasnya bisa menggunakan harta karun sejati. Perahu Mausoleum terbang dengan cepat menabrak Master Bintang Petir Agung. Itu adalah serangan yang mengerikan. Ah! Teriak Master Bintang Petir Agung. Dia punya tubuh lain. Manusia sialan. Master Bintang Petir Agung menjadi putus asa. Dia mengira bahwa dia telah membunuh Luo Feng, sehingga harta sejatinya tidak akan menjadi ancaman lagi tanpa dikendalikan. Tidak, kata Master Bintang Petir Agung. Dia ditekan oleh menara bintang, dan perahu Mausoleum yang menjulang tinggi terus mendorongnya ke pusaran air inti. Dia sama sekali tidak bisa menahan kekuatan dari perahu Mausoleum, dan dia terus didorong mundur. Dia sudah berada di pusaran air inti. Aku telah bertarung sampai sekarang, kata Master Bintang Petir Agung. Dia sangat kesakitan. Aku mempertaruhkan segalanya untuk melampaui reinkarnasi. Aku tidak ditakdirkan untuk mati di sini, apalagi harus mati di tangan Master Alam Semesta. Dengan teriakan enggan itu, Master Bintang Petir Agung ditekan ke pusaran air inti oleh perahu Mausoleum. Kekuatan merobek dari pusaran air inti di lautan rawa berputar, terus menghantamnya, dan tubuh guntur raksasa itu terkoyak dengan cepat. Bahkan dengan armor harta karun sejati tertinggi yang melemahkan serangan, kekuatannya masih merusak tubuhnya melalui baju besi dewanya. Setelah beberapa saat, raungan terakhir datang. Saya tidak mau! Setelah itu, semuanya diam. Dasar perahu Mausoleum dibuka dan sebuah entry raksasa muncul. Bahkan di pusaran air inti, perahu Mausoleum masih mantap seperti batu. Itu menelan semua barang berharga dari Master Bintang Petir Agung yang sudah mati, dan juga menelan menara bintang. Gerbang raksasa di pangkalan ditutup dan perahu Mausoleum terbang keluar. Shoo! Pedang bayangan darah, sayap perak, dan armor pemusnah iblis gila semuanya terbang ke perahu Mausoleum melalui gerbang samping. Di kabin utama di dasar perahu Mausoleum, seekor binatang bertanu kemas berjalan melalui lorong. Saat dia berjalan, kekuatan dewa dari binatang bertanu kemas menjulur keluar dari tubuhnya dan membentuk bentuk manusia. Segera tubuh asli penduduk bumi terbentuk.
tubuh asli penduduk bumi memiliki 90% dari tubuh dewa, sedangkan binatang bertanuk emas hanya memiliki 10%. Beruntung, aku meninggalkan tubuh lain di perahu Mausoleum. Jadi setidaknya aku bisa mengambil kembali harta karun sejatiku. Luo Feng merasa beruntung. Dia akan lebih berhati-hati setelah pertarungan itu. Luo Feng dan binatang bertanuk emas berjalan ke pegangan dan melihat sejumlah besar benda di kabin bawah. Menara bintang, barang berharga yang ditinggalkan oleh Master Bintang Petir Agung, dan bagian tubuh Master Bintang Petir Agung. Ayo! Luo Feng melambaikan tangannya. Pedang bayangan darah, menara bintang, armor dewa pemusnah iblis gila, dan barang-barang berharga lainnya terbang dan bergabung dengan tubuh aslinya. Tidak heran, dia adalah master tertinggi alam semesta. Dia bahkan memiliki tubuh setelah dia meninggal. Luo Feng tersenyum dan menatap potongan-potongan tubuh itu. Coba saya lihat, barang berharga apa yang saya dapat. Luo Feng mulai memeriksa barang-barang tersebut. Pada saat itu, hal-hal aneh sedang terjadi di berbagai wilayah di 3 negeri ekstremis. Di area dalam sektor puncak miring, 6 master alam semesta dengan hati-hati melihat ke depan. Salah satu master sedang berbicara. Ada bahaya di depan, mari menyingkir. Tiba-tiba, makhluk agung dari ras bintang badai jatuh tanpa peringatan. Tubuh dewanya masih utuh, namun tidak bernyawa. 5 master alam semesta lainnya semuanya terkejut. Dia meninggal. Bagaimana? Bagaimana dia bisa mati tanpa tanda-tanda? Tidak ada yang menyerangnya. Apakah miniatur alam semesta yang dia tinggali hancur? Jika miniatur alam semesta runtuh, semua kehidupan yang terikat padanya akan mati. Apakah Master Bintang Petir Agung mati? Saya mendengar bahwa Master Bintang Petir Agung sedang melawan pemimpin gerombolan Bima Sakti. Mungkinkah? Pada saat itu, 6 master alam semesta dari ras badai petir ditemukan mati di samudra semesta, dan banyak kekuatan mulai menghubungi 15 master alam semesta yang sedang menonton di terumbu lautan rawa berputar. Di pusat terumbu lautan rawa berputar, 15 master tertinggi alam semesta berada di harta istana mereka. Mereka menyaksikan pertarungan dengan cemas dan merasakan riak kekuatan. Satu pesan demi pesan dikirim. Apakah Master Bintang Petir Agung telah mati? Apakah kamu melihat sesuatu? 15 master alam semesta sedang berbicara dengan teman mereka dan pemimpin ras mereka. Tidak, kami tidak melihat apa-apa. Luo Feng sedang melawan Master Bintang Petir Agung. Mereka bertarung di dasar lautan rawa berputar, jadi kami tidak berani turun. Lingkungan sekitar bergetar sebelumnya, namun sekarang sudah tenang. Kami tidak melihat apa-apa. Apakah Anda mengatakan bahwa beberapa master alam semesta dari bintang badai petir meninggal tanpa diserang? Kalau seperti itu, Master Bintang Petir Agung pasti sudah mati. Kalau tidak ada penjelasan lain. Leluhur, pergilah ke miniatur alam semesta Master Bintang Petir Agung. Jika dia mati dan miniatur alam semesta hancur, banyak master alam semesta dan kesatria alam semesta akan mati seketika. Barang berharga itu tidak memiliki tuan sekarang. Ada juga penyimpanan dalam ras bintang badai petir. Cepat, manusia masih di alam semesta asli dan mereka akan membutuhkan waktu lama untuk tiba di sana. Miniatur alam semesta ras kita dekat dengan itu. Cepat, ayo pergi ke sana sekarang. Di saat yang sama, pesawat luar angkasa raksasa muncul dari pusaran air inti dari lautan rawa berputar. Itu menutupi langit dan daratan. Dan itu melaju ke depan dengan percaya diri dan sembrono. 15 master alam semesta yang berkomunikasi dengan teman dan ras mereka semuanya linglung. Kemudian mereka mulai memberitahu orang lain. Leluhur, aku melihatnya. Perahu Mausoleum. Perahu Mausoleum baru saja terbang dari lautan rawa berputar. Aku tidak bisa melihat Master Bintang Petir Agung. Dia pasti sudah mati. Ini luar biasa. Master tertinggi alam semesta baru saja meninggal. Bagaimana Luo Feng melakukannya? Banyak kekuatan yang langsung tahu dan beberapa kekuatan segera mengetahui bahwa miniatur alam semesta Master Bintang Petir Agung telah hancur. Semua barang berharga itu tidak memiliki tuan. Banyak master alam semesta
dan bahkan master tertinggi alam semesta lepas landas di sana. Mereka semua berpikir bahwa Luo Feng tidak benar-benar berharap untuk menang, tapi manusia tidak akan datang tepat waktu. Scene berganti. Ada piramida hitam mengambang. Di dalamnya, Master Kegelapan menatap miniatur alam semesta raksasa di kejauhan. Tiba-tiba, sebuah email dikirimkan kepadanya melalui alam semesta virtual. Hanya ada 6 kata di email. Guntur Agung sudah mati, mulai mengumpulkan. Master Kegelapan membuka matanya lebar-lebar dan linglung selama 3 detik. Kemudian dia berteriak, "Dia benar-benar membunuh seorang master tertinggi alam semesta. Keponakanku ini luar biasa. Hahaha. Miniatur alam semesta yang hancur. Aku datang." Master Kegelapan terbang menuju miniatur alam semesta di menara penjara hitam. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa permukaan alam semesta kecil itu sudah retak. Di dalam miniatur alam semesta yang mulai runtuh, benua terapung itu retak. Retakan muncul di ruang angkasa, menciptakan pemandangan yang menggambarkan akhir dari alam semesta. Tetapi sebenarnya itu hanyalah tahap awal dari keruntuhan. Semua jiwa yang hidup yang semula berada di miniatur alam semesta ini telah dimusnahkan secara diam-diam. Banyak tubuh dewa mengambang yang bisa dilihat. "Semua barang berharga, ayo kalian semua harus datang ke sini." Sebuah piramida hitam terlihat terbang dengan kecepatan tinggi. Lubang gelap dari jurang yang dalam di dasarnya telah terbuka, dan itu menelan tanpa hambatan, menyedot harta yang ditemukan di sepanjang jalan, dan bahkan beberapa master alam semesta dan tubuh dewa dari kesatria alam semesta. Karena di tubuh dewa ini mungkin ada harta karun sejati seperti baju besi dewa dan sejenisnya. Menjelajahi dan mengumpulkan secepat mungkin, tidak peduli seberapa tenang Master Kegelapan, dia masih sangat gembira. Ras Bintang Badai hanya memiliki satu master tertinggi alam semesta. Dalam hal harta dan kekayaan di gudang harta karunnya, itu paling banyak sebanding dengan kita manusia. Mungkinkah suatu hari kita bisa memusnahkan kekuatan tertinggi seperti klan Mata Dewa? Kekayaan yang kita peroleh benar-benar akan menjadi sesuatu yang mengesankan. Dengan membuat kapak besar kita dimusnahkan, kamu telah membawa dirimu sendiri ke akhir yang menyedihkan ini, kata Master Kegelapan. Kadang-kadang piramida hitam akan melaju dengan kecepatan tinggi. Di lain waktu, itu akan berteleportasi. Kemudian akhirnya ia berhasil menjelajahi dan mengumpulkan semua yang bisa ditemukannya di dalam miniatur alam semesta. Setelah itu, Master Kegelapan yang merasa sangat puas pergi. Dia meninggalkan miniatur alam semesta yang hancur. Tidak lama kemudian, aliran cahaya kemasan yang mengalir melintas dan melesat ke miniatur alam semesta yang benar-benar hancur itu. Tidak ada apa-apa. Semuanya hilang. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang mencapai sini sebelum kita, sehingga tidak ada satupun barang berharga yang tersisa? Makhluk agung dari ras lain yang tubuhnya memancarkan sinar cahaya kemasan melayang di dalam miniatur alam semesta. Dia merasa benar-benar tidak berdaya saat dia meratap. Saya bergegas ke sini secepat yang saya bisa. Mengumpulkan barang-barang berharga membutuhkan waktu. Mungkinkah saat orang tua itu meninggal, miniatur alam semesta langsung digosok dan semuanya diambil? Aduh, sepertinya ini dilakukan oleh manusia. Setelah itu, dia tanpa daya berubah menjadi seberkas cahaya, berteleportasi beberapa kali, dan menyerbu langsung dari miniatur alam semesta. Pada saat itu, dua aliran cahaya muncul di luar. Dua lintasan cahaya yang mengalir terhenti. Keduanya adalah harta sejati Istana Puncak, dan mereka berbicara pada saat bersamaan. Dewa Iblis mengamuk. Kau benar-benar mengalahkan semua orang. Dewa Iblis mengamuk. Kau tidak bisa mengambil semua harta dan kekayaan itu untuk dirimu sendiri. Dewa Iblis mengamuk yang hendak pergi berteriak. Aku juga baru tiba. Segala sesuatu di gudang harta karun ras Bintang Badai Petir telah diambil. Aku tidak mengambil apa-apa. Dewa Iblis mengamuk. Kamu adalah seorang musafir tunggal. Adakah kebutuhan bagimu?
untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Dewa Iblis mengamuk, jangan berbohong. Sudah berapa lama sejak Master Bintang Petir Agung dimusnahkan? Menjelajahi seluruh miniatur alam semesta untuk mengumpulkan barang-barang berharga akan membutuhkan waktu yang lama. Namun Anda mengatakan itu telah kosong dan tidak mengambil apapun. Siapa yang percaya itu? Dewa Iblis mengamuk, langsung mengamuk. Kalian berdua bodoh. Ku bilang aku tidak mengambil apa-apa. Itu artinya aku tidak mengambil apa-apa. Kenapa aku harus berbohong tentang itu? Aku tidak punya waktu untuk melanjutkan pembicaraan tak berguna ini denganmu. Aku akan pergi. Setelah itu, dalam sekejap, dia menghilang. Orang buas itu tidak akan membungkuk begitu rendah untuk berbohong. Mungkinkah dia benar-benar tidak mengambil apa-apa? Mungkin itu perbuatan manusia. Luo Feng memikat Master Bintang Petir Agung ke dalam pertempuran. Mungkin dia telah menyusun plot yang pada akhirnya berhasil memusnahkan Master Bintang Petir Agung. Kemudian umat manusia dapat menjelajahi miniatur alam semesta secara menyeluruh dan mengumpulkan semua yang mereka temukan. Ini akan menjadi jumlah yang cukup besar, kata seseorang dari mereka. Dengan itu mereka juga pergi. Setelah mereka, makhluk agung dari beberapa kelompok tiba secara berurutan, tetapi yang tersisa bagi mereka hanyalah miniatur alam semesta yang sunyi. Di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, sekelompok master alam semesta dari ras manusia telah berkumpul. Adapun Luo Feng, dia sebelumnya memfokuskan seluruh energinya pada pertarungan, jadi dia tidak membagi perhatiannya untuk memasuki alam semesta virtual. Kami tidak yakin apakah Luo Feng berhasil atau tidak. Membunuh master tertinggi alam semesta membutuhkan sedikit keberuntungan. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah kesuksesan itu mungkin. Pemimpin kota Primal Chaos, Master Longyan, Master Void Thomas, Master Cermin Sepi, dan yang lainnya semuanya duduk di singgasana mereka, merasakan gugup dan gelisah saat mereka menunggu. Sesaat kemudian, sebuah pesan muncul di hadapan pemimpin kota Primal Chaos. Dengan ketukan ringan, dia membaca surat dan segera menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Pemimpin kota Primal Chaos melihat sekeliling. Pada banyak master alam semesta yang semuanya menunggu dalam antisipasi. Master Bintang Petir Agung telah mati. Hahaha, benar-benar gila. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Para master alam semesta manusia menjadi gila dengan kegembiraan. Seorang master alam semesta membunuh seorang master tertinggi alam semesta. Itu adalah keajaiban. Master kegelapan sekarang berada di miniatur alam semesta Master Bintang Petir Agung untuk mengumpulkan semua item yang sekarang tanpa master. Ini bagus untuk kita karena ras kita saat ini kekurangan ini, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan nada santai. Pemusnahan Master Bintang Petir Agung memiliki efek yang sangat luas. Seorang master tertinggi alam semesta telah dimusnahkan begitu saja. Di seluruh samudera semesta, jarang sekali master alam semesta dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci dimusnahkan. Kita harus mengklarifikasi penyebab kematian Master Bintang Petir Agung. Jika kita tidak tahu penyebab kematiannya, mungkin kita akan menjadi yang berikutnya. Pada saat itu, berbagai kelompok kekuatan dan bahkan master tertinggi yang bepergian sendirian berada dalam hiruk pikuk. Mereka semua menuju lautan rawa berputar untuk menyelidiki. Dalam 7 hari berikutnya, setelah pertempuran antara Luo Feng dan Master Bintang Petir Agung, ada 2 master tertinggi alam semesta yang datang berturut-turut untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Dalam setengah tahun setelah pertempuran, jumlahnya meningkat menjadi 22 master tertinggi alam semesta. Berdasarkan jejak pertempuran yang tertinggal, mereka mencoba menyimpulkan bagaimana Luo Feng telah memusnahkan Master Bintang Petir Agung. Dilihat dari posisinya, pertempuran ini pasti telah terjadi di sekitar area dengan pusaran air inti. Master Bintang Petir Agung pasti memakai baju besi Dewa Harta Karun sejati tertinggi sebagai pelindungan dan bermaksud untuk menyerang dan membunuh melalui konfrontasi langsung. Bahkan untuk master tertinggi alam semesta, ini mungkin tidak mungkin. Jadi kita hampir bisa memastikan
bahwa pusaran air inti yang menyebabkan pemusnahan Master Bintang Petir Agung. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa dia tidak menghindar? Titik kuncinya, kita hanya bisa mengatakan bahwa Luo Feng pasti telah melakukan taktik untuk mencegah Master Bintang Petir Agung meninggalkan pusaran inti. Pemimpin gerombolan Bima Sakti pasti memiliki teknik pamungkas rahasia. Dia pasti memiliki teknik yang sangat dia kuasai. Misalnya ada kemampuan untuk menahan atau membatasi, dan kemampuan ini kemungkinan besar berasal dari warisan Sungai Duandong. Peluangnya sangat tinggi. Waktu berlalu, kematian master tertinggi alam semesta akan selalu menarik perhatian berbagai kelompok kekuatan tertinggi dan membuat mereka tetap waspada. Tanah Suci Bulan Ungu dalam masalah. Saat melawan manusia, Tanah Suci Bulan Ungu meminta bantuan kelompok kekuatan lain di alam semesta asli untuk menekan perkembangan manusia. Mereka bahkan mengeluarkan perintah pembunuhan pada semua manusia sebelumnya. Sekarang, Luo Feng hanyalah master alam semesta, namun mampu menggunakan beberapa cara rahasia khusus untuk memusnahkan master tertinggi alam semesta. Ketika dia menjadi master tertinggi alam semesta, aku khawatir dia akan lebih mengintimidasi daripada guru Origin. Jika ini terus berlanjut, sepertinya Tanah Suci Bulan Ungu akan sangat menderita. Tanah Suci Bulan Ungu sudah menjadi keberadaan abadi sejak awal. Tidak perlu menekan manusia. Sekarang mereka telah menimbulkan kemarahan musuh besar. Kalian semua berpikir terlalu tinggi tentang manusia. Tanah Suci Bulan Ungu bagaimanapun juga adalah alam semesta Tanah Suci. Bahkan jika untuk sementara dirugikan, mereka adalah keberadaan yang kekal. Setelah beberapa era reinkarnasi, mereka akan pulih. Selain itu, hingga hari ini tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah umat manusia dapat hidup melewati 3 era reinkarnasi atau tidak. Buntut dari pemusnahan Master Bintang Petir Agung masih berlanjut pada Luo Feng. Berbagai kelompok kekuatan puncak di seluruh samudera semesta telah menempatkan begitu banyak fokus, tapi Luo Feng tiba-tiba menghilang. Lebih dari 300 tahun, tidak ada satupun makhluk yang dapat menemukan jejak Luo Feng. Dia telah sepenuhnya menyingkir dari tempat kejadian. Meski begitu, dia tetap dikenali sebagai salah satu eksistensi yang paling menakutkan. Di dalam menara bintang, setetes darah melayang di tempat tetap di salah satu ruang individu. Master Bintang Petir Agung membawa cukup banyak harta dan materi berharga. Bahan-bahan terbaik hampir habis, dan ada 2 harta karun sejati yang tertelan juga. Tapi itu hanya cukup untuk membantu sayap Siwu menghasilkan 1 tetes darah dewa lagi, kata Luo Feng. Luo Feng berbalik untuk melihat ke sisinya ke arah sayap di bintang bertanduk emas. Saat ini hanya tersisa 1 bercak noda darah dari luka sebelumnya. Luo Feng berbalik untuk melihat dunia luar melalui menara bintang. Dari tempatnya berada di samudera semesta yang luas, samar-samar dia sudah bisa melihat alam semesta asli yang tak terukur. Alam semesta asli, aku kembali. Luo Feng memperlihatkan sedikit senyuman. Dia mengubah bentuk menara bintang dan diam-diam keluar. Untuk jangka waktu yang lama ini, dia menghabiskan waktunya untuk berkultivasi, membenamkan dirinya dalam studi tentang gen kekuatan surgawi. Saya akan kembali dulu untuk meremajakan tubuh surgawiku. Kemudian, saya akan mengirim beberapa hadiah ucapan selamat kepada guru. Kilatan semangat melintas di mata Luo Feng. Gurunya, pemimpin kota Primal Chaos, selalu memberikan kebaikan yang besar padanya. Baju besi harta karun sejati tertinggi yang Luo Feng sita dari Master Bintang Petir Agung adalah tanda terima kasih pertama yang ingin dia berikan kepada gurunya setelah dia mendapatkan kekuatan dan prestis. Lagi pula, bahkan Master Kegelapan dan Master Pengkong sebelumnya telah menerima harta karun sejati darinya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.